menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangrejo, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai acara, berikut saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya kegiatan inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sumini SPD yang merupakan salah satu CGB Angkatan 11. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih. Indonesia tanah airku, tanahku
kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan hadir dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak usah tegang ya Bapak Ibu, santai saja nih, bisa sambil menikmati hidangannya, tidak usah tegang. Baik Bapak Ibu, biar lebih bersemangat di siang hari ini, saya akan melakukan ice breathing sebentar biar Bapak Ibu semuanya tidak capek tidak tegang Baik Bapak Ibu, nanti ikuti apa yang saya katakan Jadi Bapak Ibu cukup mudah tugasnya, yaitu mengikuti apa yang saya ucapkan. Sudah siap Bapak Ibu? Ayam-ayam bebek-bebek. Ayam-ayam bebek-bebek. Ayam-ayam bebek-bebek-bebek. Ayam-ayam bebek-bebek-bebek. Ayamnya ada berapa Bu? 4. Bagus. Bebeknya ada berapa? Bebek. Iya. 3. Jadi kata kuncinya adalah ikuti apa yang saya katakan. Ayamnya ada berapa? Berarti jawabannya apa yang benar? Ayamnya ada berapa? Ayamnya ada berapa? Ini apa? Belum fokus ya? Ayo, kita coba lagi ya. Ayam-ayam bebek-bebek-bebek. Ayam-ayam bebek-bebek-bebek. Berarti ayamnya ada berapa? Ayamnya ada berapa? Berarti sudah fokus ya? Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas di modul 1.4 bahwa saya harus menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Jadi selama saya mengikuti CDP mulai dari modul 1.1 sampai 1.4 ini, salah satu tugasnya di modul 1.4 yaitu saya harus melakukan diseminasi budaya positif. Jadi di sini kita hanya berbagi ilmu saja ya Bapak Ibu ya, apa yang sudah saya peroleh di modul 1.4 ini. Konsep inti dari budaya positif itu antara lain perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang saya peroleh di modul 1.4. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah bisa paham ya tentang budaya positif. Ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan tentang budaya positif itu yang seperti apa? Monggo Bu. Budaya positif itu budaya yang merupakan nilai-nilai dan keyakinan dan kebiasaan dasar yang ada di sekolah. Terima Terima kasih. Jadi budaya positif itu ya ada hubungannya dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah kita ini ya. Biasanya itu ya, harapannya bisa menjadikan murid itu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membangun budaya yang positif
Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, dari uraian di atas tadi ya, kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan seperti kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila di lingkungannya, di sekelilingnya itu terasa aman dan nyaman. Selanjutnya, seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajarannya juga akan sulit. Salah satu tugas atau tanggung jawab kita adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif dari warga sekolah maupun dari siswa-siswanya dan semuanya yang terlibat dalam sekolah kita, sehingga bisa tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah namanya budaya positif. Ini pertanyaan pemateri saya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan? Ya, Bu Dina, silakan. Suasana positif di lingkungan sekolah sangat penting untuk murid karena lingkungan yang nyaman, aman, akan lebih mudah untuk menyerap pembelajaran. Terima kasih Bu Dina. Ya, jadi pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita itu supaya anak bisa belajar dengan aman, nyaman, tidak ada gangguan suatu apapun. Yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu selama ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan Bu Ani. Saya mau mencoba untuk menjawab. Sebagai seorang pendidik, saya sudah seharusnya bisa menjadi teladan positif bagi warga sekolah. Kemudian Bisa menjadi teladan untuk peserta didik Ibu. ya, kemudian saya harus bersikap ramah dengan murid sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman. Kemudian mungkin saya juga harus bisa bersikap adil dan konsisten sehingga dalam menerapkan atau kita bisa menerapkan kesepakatan kelas yang kita sudah buat bersama. Kemudian ketika ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, itu kita tidak langsung untuk memberikan hukuman, tetapi mungkin kita bisa mengajak diskusi tentang dampak dan perilaku mereka dan bagaimana mereka dapat untuk merubahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Itu tadi salah satu jawaban dari Ibu Ani ya. Jadi seorang pendidik itu paling tidak harus bisa menciptakan suasana yang positif supaya anak-anak bisa belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Perubahan paradigma ya. Kita akan ini
Coba Bapak Ibu semuanya silakan untuk menggenggam tangan, ya, menggenggam tangan yang isinya mungkin sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu. Pasti akan mempertahankannya dengan semua tenaga, ya. Nah, ketika saya misalnya mau inginkan Bapak Ibu membujuk untuk membuka itu genggaman Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu mau nggak membuka genggaman tangannya? Sudah Pak. Walaupun saya mengiming-imingnya dengan hadiah misalnya, atau saya berikan apa itu HP misalnya, Bapak Ibu mau membuka genggaman tangannya? Padahal yang ada di genggaman Bapak Ibu misalnya sesuatu yang sangat berharga. Berarti Bapak Ibu apakah akan membukanya? Nah, tergantung, ya. Nah, tergantung dari apa? Isi yang kita genggam, ya. Oke. Jadi, mungkin ada alasan mengapa Bapak Ibu itu tidak mau membuka genggaman tangannya. Mungkin iming-imingan dari luar, ya. Misalnya saat tadi saya membujuk, Bu tolong dibuka genggaman tangannya, nanti saya ganti dengan hadiah berupa HP. Tetapi yang digenggam itu mungkin lebih berharga dari HP. Jadi Bapak Ibu akan mempertahankannya, tidak mau membuka, begitu, ya. Atau beda lagi, mungkin, ya, saya mau membukanya karena apa? Nanti kalau dibuka saya dapat hadiah, seperti itu, ya. Nah, ini, ya. Jadi siapa yang memegang kendali atau kontrol mau membuka atau tidak genggaman tangan kita? Iya, yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, harapannya juga demikian. Peserta didik kita, murid kita itu memiliki kontrolnya itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena iming-imingan dari Bapak Ibu guru ataupun karena takut untuk dihukum. Jadi harapannya, ya, anak-anak itu bisa belajar itu tanpa adanya iming-imingan apapun, ya. Jadi bisa belajar dari apa? Dirinya sendiri. Mereka menghargai dirinya sendiri untuk belajar sepanjang hayat ini. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Ilusi kontrol, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi ini miskonsepsinya. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya tidak tepat, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Misalnya tadi, ya, dengan cara diiming-imingi, ya. Misalnya nanti kalau kamu dapat juara akan mendapatkan hadiah, sebenarnya seperti itu, ya. Ilusi
miskonsepsinya. Bagaimana seorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen Kim mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Bapak Ibu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Bapak Ibu semuanya, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol saya sendiri. Stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon dari model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi mungkin disiplin itu mesti hubungannya dengan ketidaknyamanan ataupun hukuman. Mungkin Bapak Ibu guru memiliki pendapat lain tentang makna disiplin di sini, pengertiannya. Pak Mus, menurut Pak Mus bagaimana tentang disiplin? Menurut saya tentang disiplin tadi ya, disiplin itu kita mematuhi peraturan sesuai peraturan yang ada. Taat pada aturan ya Pak ya. Terima kasih. Jadi tidak ada yang salah di sini. Memang disiplin itu pasti hubungannya dengan taat dan patuh pada peraturan yang berlaku. Jadi harapannya kita semua ini kan bisa disiplin ya. Tidak hanya kita saja, ini diharapkan juga kepada peserta didik kita itu juga disiplin. Kalau disiplin berarti dia sudah patuh dan taat pada peraturan. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kita bahas tentang makna kata disiplin. Bapak
Bapak Ibu, ya. Sekarang kita akan membahasnya tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan dari Bapak Ibu guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Bapak Ibu guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Bapak Ibu guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini? Apakah sependapat dengan kalimat tadi? Iya ya Bu ya. Jadi memang ya mendisiplinkan anak itu ternyata butuh kerja keras karena kebanyakan anak-anak itu ada saja yang dibuatnya. Ketika mendengar kata disiplin ya, sudah terbayangkan dan terlintas dalam pikiran Bapak Ibu. Kebanyakan orang mesti akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Pemikiran belajar ini sejalan dengan pandangan Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina, mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi semuanya bisa terlibat, saling berkolaborasi. Nah, nilainya apa saja yang ada dalam disiplin positif ini? Itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam profil pelajar Pancasila, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah hafal ya. Yang pertama mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan
berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif. Jadi itu tadi contoh-contoh ya, nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam profil pelajar Pancasila ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di kelas juga ya, bersama anak-anak menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila ya. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian motivasi ya. Jadi ketika Bapak Ibu tadi ya, menggenggam sebuah kepala tangan yang mungkin berisi sesuatu yang sangat berharga, itu ya, saya menginginkan Bapak Ibu untuk membukanya. Ternyata ya, ada yang bersedia, ada yang tidak. Nah, itu ada motivasinya ya. Motivasi perilaku manusia. Mungkin Bu Ulfa bisa membacakan motivasi perilaku manusia. Yang pertama ya, mungkin motivasi ini berasal dari luar ya, eksternal. Berarti motivasinya itu berasal dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Mungkin Bu Ulfa bisa menyebutkan yang pertama. Ya, yang pertama. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi itu yang pertama adalah mungkin motivasinya itu berusaha disiplin karena apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Mungkin Bapak Ibu guru yang pernah ini mengalami kejadian di mana siswanya itu mungkin tidak mengerjakan PR, terus kemudian lain hari dia lupa lagi, terus dia mungkin berpikirnya seperti ini, nah saya mau mengerjakan PR, yang penting nanti saya tidak dihukum. Jadi anak-anak itu memiliki apa ya, motivasi karena takut untuk dihukum. Jadi anak-anak itu biasanya mengerjakan PR, tapi tadi motivasinya itu mungkin timbul dari luar karena hanya untuk menghindari sebuah hukuman, takut tidak dihukum, atau mungkin ada kasus-kasus yang lain yang ada hubungannya dengan tadi ketidaknyamanan ya. Terus untuk yang kedua, mungkin Bu Ulfa bisa membacakan motivasi yang kedua. Motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Nah, mungkin motivasi ini tentunya masih dari luar ya, motivasi eksternal yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya ya, anak-anak itu mau belajar dengan sungguh-sungguh ya, karena ada tadi ketika apa itu ada pemberian hadiah. Jadi mereka itu mau belajar dengan sungguh-sungguh ya, karena anak tersebut punya motivasi, aku kok kasih tahu teman-teman biar dapat peringkat 1, 2, 3 nanti dapat hadiah. Jadi masih timbul dari iming-imingan ada hadiah tadi ya. Kemudian motivasi yang ketiga, mungkin Bu Ulfa bisa membantu. Motivasi perilaku manusia yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang diharapkan itu motivasi yang timbulnya dari dalam dirinya sendiri, yaitu untuk menghargai
Motivasi internal tadi ya, bisa menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Menurut Genza Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi menurut Bapak Genza Dewantara, merdeka itu seperti itu ya. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah saja, melainkan bisa cakap mengurusi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah sering membuat ini keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing, karena memang kurikulum kita sudah kurikulum merdeka ya. Kalau yang kelas 3 dan kelas 6 malah justru ini belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu di sini bisa membantu menjelaskan. Bu Irma, mungkin. Terima kasih Bu Su. Kenapa tidak peraturan kelas tetapi keyakinan? Jadi mungkin kalau peraturan itu lebih mengikat anak lo harus tanpa adanya yakin. Kalau kayak kan lebih disadari untuk ditaati. Jadi kesadaran dari diri itu. Kalau dari saya. Terima kasih ya, terima kasih Bu Irma ya. Jadi mungkin menurut Bu Irma peraturan itu mungkin harus ada paksaan gitu ya, lebih memaksa, lebih terikat. Tetapi kalau keyakinan itu timbul dari dirinya sendiri ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu mohon untuk memperhatikan pertanyaan berikutnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Terus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19. Mungkin Bapak Ibu ada yang bersedia menjawab? Bu Eni? Terima kasih. Saya mau menjawab mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID. Di sini mungkin karena adanya kesadaran dari diri kita sendiri, paling tidak dimulai dari kita sendiri. Dan secara tidak langsung ini dari kita, kalau kita dan sadar dari kita sendiri, itu nanti akan berdampak kepada orang lain. Karena di sini tidak kita sendiri lagi berhubungan dengan banyak orang. Itu mungkin yang bisa saya. Terima kasih Bu Eni. Jadi memang ini mengapa kok kita memiliki peraturan 3M, terus menggunakan masker ya. Mungkin ada hubungannya dengan kesehatan diri kita sendiri. Jadi supaya kita terhindar dari beberapa ya, misalnya kan harus mencuci tangan, berarti kan untuk kesehatan ya. Jadi kita melakukannya itu karena ya demi kita sendiri. Dan kalau kita sudah melakukannya, nanti kan ada banyak orang lain juga melakukan seperti hal itu. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa harus memiliki peraturan seperti itu, harus menggunakan helm? Mungkin Bu Dita bisa menjelaskan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Karena untuk keselamatan kita sendiri. Terima kasih Bu Dita. Jadi mengapa kok kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Berarti kan untuk keselamatan diri kita sendiri. Tidak salah Bu Dita ya. Jadi tidak apa-apa, nggak usah takut ya.
menunjukkan kalau kita itu disiplin dalam mengikuti pelatihan, sehingga kita tidak terlambat dan kita menghargai siapa yang sudah mengundang kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Husin. Jadi ini kita soalnya kedisiplin kita nih Pak Husin. Jadi ketika kita harus datang tepat waktu saat latihan, berarti kita itu sudah disiplin dalam hal waktu. Ya. Jadi memiliki rasa tanggung jawab. Ya Pak Husin, terima kasih. Untuk mendukung ya, motivasi intrinsik ya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Maksudnya seperti ini, ketika kita sudah memiliki sebuah keyakinan, keyakinan dari dalam kita sendiri, jadi itu sudah ibaratnya itu sudah menghargai diri kita sendiri, ada hubungannya dengan keselamatan kita, terus dengan tanggung jawab kita. Jadi tidak hanya sekedar mentaati sebuah peraturan saja. Kira-kira Bapak Ibu ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Enggak kelihatan ya. Misalnya kesepakatan kelasnya tentang tepat waktu mengucapkan salam, termasuk kesepakatan kelas atau tidak Bapak Ibu? Ya, termasuk ya. Menjaga kebersihan sekolah, kesepakatan juga. Terus berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, kesepakatan kelas. Aktif dalam pembelajaran, kesepakatan kelas ya. Terus sebenarnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Tidak ya. Kami murid yang semangat belajar. Tidak ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi yang benar adalah kesepakatan kelasnya yang berwarna hijau ya, keyakinan kelasnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana membuat keyakinan kelas itu ya, ini ada langkah-langkahnya ya. Contohnya saja ya, keyakinan kelas itu dibuat itu lebih abstrak dari peraturan. Selanjutnya berupa pernyataan universal, terus kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi dibentuk dalam kalimat positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat oleh murid. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas itu usahakan jangan terlalu banyak karena nanti murid nanti nggak ingat ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi kesepakatan kelas itu melibatkan antara bapak ibu guru dan murid. Jadi bedanya di sini. Kalau peraturan itu biasanya kan yang membuat adalah bapak ibu guru tanpa melibatkan murid. Dan inilah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, mungkin di sini ya Bapak Ibu sudah bisa menentukan ya dari pernyataan-pernyataan ini yang termasuk keyakinan kelas itu yang mana. Mungkin Bu Rima bisa membantu. Keyakinan kelas. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu menjadi makna positif, yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu sebuah peraturan. Kemudian diubah menjadi keyakinan kelas yang kalimat positif, yaitu menghormati orang lain. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga merupakan peraturan yang bisa diubah menjadi kesepakatan kelas dengan kalimat positif, yaitu menghormati orang lain, berkomitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan.
menjadi kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran diubah menjadi kesepakatan kelas, menghormati orang lain, bersabar. Selanjutnya, gunakan masker yang bisa diubah dengan kalimat positif yaitu kesehatan, keselamatan. Yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor, bisa diubah menjadi kesepakatan kelas itu keselamatan, keamanan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Jadi yang termasuk keyakinan kelas, jadi Bapak Ibu sudah paham ya bahwa keyakinan kelas itu harus dalam bentuk kalimat positif. Jadi ketika ada kalimat negatif, ya mungkin anak-anak kan belum paham yang mana positif, yang mana negatif. Mungkin bisa ya, dilakukan dengan cara anak itu menuliskan secara langsung dulu. Nah, setelah itu kita bahas bareng-bareng ya, diubah menjadi kalimat yang positif. Yaitu contohnya saja selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terus yang dilarang itu nanti diganti ya, kita harus saling menghormati. Jadi dilarangnya itu tidak digunakan, terus diubah dalam bentuk kalimat yang positif. Nah, contohnya ini di langkah-langkahnya yaitu berdiskusi mengenai peraturan dulu. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk menuliskan kira-kira kesepakatannya apa yang diinginkan oleh anak-anak. Setelah itu anak-anak merumuskan peraturannya menjadi sebuah keyakinan. Terus nanti hasilnya ditempel di kelas yang sudah disepakati tadi keyakinannya. Selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan ya. Bapak Ibu bisa terlihat ya pernyataannya ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun pertama melihat perilaku Iva yang bicara gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Eva menertawakan Eva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun pertama melihat Eva di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, ya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva? Tidak ya? Nah, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena memang di sini Eva itu tidak tahu ternyata kalau apa itu tidak bisa menjawab itu diberi apa? Sanksi atau hukuman. Jadi ini termasuk hukuman. Dan kalau konsekuensi itu biasanya anak-anak itu bisa apa? Lebih tahu nih istilahnya itu anak-anak itu sebelumnya itu sudah mengetahui resikonya ketika melakukan kesalahan. Jadi perbedaannya di sini antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu anak-anak itu tidak tahu sebelumnya, tetapi kalau konsekuensi itu anak-anak sudah tahu ya
yang selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman termasuk hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman jadi ini kalau itu tentang hukuman atau konsekuensi. Hukuman dan penghargaan. Jadi penghargaan dan hukuman adalah dua aspek penting dalam proses pembelajaran. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Sementara hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Seringkali hukuman dapat menciptakan rasa takut, perasaan tidak aman, dan bahkan pembelasan dalam diri individu yang menerima hukuman. Penghargaan sebagai bentuk hukuman yang membangun. Penghargaan sebagai hukuman mungkin terdengar bertentangan, tetapi sebenarnya dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk perilaku positif, pengembangan diri, dan keterampilan individu. Juga pemberiannya dilakukan dengan tepat. Disinilah kita memasuki konsep penghargaan sebagai bentuk hukuman yang lebih positif dan membangun daripada menggunakan konsekuensi negatif. Kita dapat menggantinya dengan konsekuensi positif untuk mengubah perilaku. Ini bukanlah penghargaan dalam arti konvensional di mana seseorang diberikan hadiah karena melakukan sesuatu yang baik, tetapi lebih tentang menggunakan apresiasi dan pengakuan sebagai alat untuk memperkuat perilaku positif dan membangun motivasi. Jadi mengubah perilaku, misalnya dalam konteks pendidikan guru dapat menggunakan ujian, terus kemudian mengembangkan diri di luar pendidikan. Penghargaan dapat digunakan sebagai hukuman yang membangun dalam konteks pengembangan diri. Misalnya, seorang individu yang berusaha untuk mencapai tujuan pribadi dapat memberikan penghargaan diri sendiri setiap kali menerima atau mencapai tujuan tertentu. Hal ini memberikan inisiatif untuk mencapai lebih banyak prestasi menggunakan atau menggantikan dorongan untuk menghindari hukuman. Mengukur kemajuan, misalnya penghargaan bisa sebagai bentuk hukuman yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dan motivasi seseorang. Bapak Ibu dulu silakan untuk memahami teks bacaan kasus Bu Anas. Bu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas. Jadi berdasarkan teori motivasi yang telah dipelajari sebelumnya, kira-kira motivasi murid-murid untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas itu apa? Ingin mendapatkan bintang. Apakah ada cara lain mungkin agar kelas 2 bisa bersedia antri tanpa mendapatkan penghargaan stiker bintang? Mungkin ada cara yang lain. Bapak Ibu guru pasti bisa menjelaskannya. Berarti kita tidak harus memberikan hadiah supaya anak-anak itu bisa tertib. Langsung ke penghargaan ternyata tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Jadi jika kita mengharapkan sesuatu itu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Dan ini penjelasan dari penghargaan itu ternyata tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di luar negeri, di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang
motivasi dari dalam diri, yaitu intrinsik ya, saat belajar ya, untuk pertama kali menggabungkan guru-guru atau kata ya, ternyata membaca timbul dari pilar matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia juga sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi ini namanya motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kekuasaan. Tidak usah saya jelaskan di sini tentang kebutuhan hidup. Langsung ke 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Nah ini yang pertama adalah penghubung, kedua membuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Jadi penghubung di sini biasanya menggunakan kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Boleh diganti dengan kamu selalu saja yang salah atau selalu pasti selalu ya, yang terakhir selesai pasti kamu yang paling terakhir. Ini ya, jadi penghubung di sini itu bisa berupa kata-kata ya. Mungkin ada kata yang ini membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi membuat anak merasa bersalah. Kemudian bisa jadi kita bisa menjadi teman. Ayolah bantulah demi Bapak ya. Ayolah belajar yang sungguh-sungguh. Nanti kalau tidak ya, nanti saya dimarahi oleh ibu kepala sekolah ya. Itu termasuk kata-kata yang keluar ya, dengan lembut ya, sebagai teman. Nah terus kemudian pemantau ya, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Terus kemudian yang terakhir itu ya, manajer. Nah, harapannya itu adalah kita di sini ya, harapannya sebagai manajer ya. Apa yang sudah kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ya, harapannya kita itu bisa sebagai manajer ketika menghadapi suatu masalah peserta didik. Hasilnya ini yang terakhir sebagai manajer. Nah hasilnya ketika kita ya, menjadi manajer ya, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi sambil menunjuk jari ke murid ya, berkaca pinggang atau bersinar seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali anak perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid ini. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil tugas sebagai pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, ya, ketika kita mengambil posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari akar permasalahannya. Ya, tentunya dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Nah, harapannya ketika kita berada di posisi manajer itu kita bisa menerapkan dengan menggunakan segitiga distribusi. Segitiga distribusi itu ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Terus kemudian ada validasi kebutuhan dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita sebagai manajer itu harapannya itu kita bisa menerapkan dengan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira dari kalimat posisi kontrol itu yang paling cocok, yang paling bersahabat dengan murid itu berarti yang bagian mana Bapak Ibu? Yang sebagai manajer ya, jadi tidak sebagai penghukum, tidak ya, jadi harapannya itu kita sebagai manajer. Tetapi apakah semua permasalahan atau kasus di peserta didik itu harus diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi? Ternyata tidak Bapak Ibu ya.
restitusi. Yang bisa digunakan itu adalah kasusnya yang sedang. Nah, ini restitusi mungkin Bapak Ibu di sini mungkin masih asing ya. Restitusi itu apa? Yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi tidak minder ya. Jadi restitusi itu bisa memperbaiki hubungan, juga tawaran bukan paksaan, dan juga menuntut untuk melihat ke dalam dirinya ya. Itu tadi Bapak Ibu ya tentang segitiga restitusi. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan. Sudah tidak ada ya? Kalau tidak ada ya, itu tadi tentang apa yang sudah saya dapatkan dalam modul 1.4 tentang budaya positif ya. Mungkin ada kekurangan ya, saya hanya bisa meminta maaf yang sebesar-besarnya ya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Sumini untuk ilmu yang disampaikan kepada kami. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu guru untuk bisa diimplementasikan kepada peserta didik kita. Selanjutnya yaitu penutup. Jadi setelah acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin. Saya merupakan rekan kerja Bu Sumini di SDN Kalangrejo, yang mana Bu Sumini merupakan CGP angkatan 11. Pada kegiatan diseminasi kemarin yang saya ikuti di SDN Kalangrejo, Bu Sumini telah menyampaikan materi tentang budaya positif. Saya tertarik karena di mana sebelum saya mengikuti diseminasi tersebut, saya masih menggunakan posisi kontrol guru sebagai penghukum dan teman. Nah, setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif dari Bu Sumini, saya akan belajar dengan mencoba menggunakan posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menyelesaikan kasus di sekolah, sehingga saya dapat menerapkan budaya positif bersama Bu Sumini untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di SDN Kalangrejo. Untuk Bu Sumini, saya ucapkan selamat berjuang. Semoga dalam mengikuti kegiatan guru penggerak bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.